Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah kimia medisinal. Pada pertemuan hari ini akan melanjutkan pertemuan tentang hubungan struktur dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi bagian 2. Hubungan struktur dengan proses absorpsi obat. Absorpsi obat melalui mata. Obat diabsorpsi melalui konjungtiva dan kornea. Kecepatan penetrasi tergantung pada derajat ionisasi dan koefisien partisi obat. Bentuk yang tidak terionisasi dan mudah larut lemak cepat diabsorpsi oleh membran mata. Absorpsi obat melalui paru. Obat anestesi sistemik yang diberikan secara inhalasi diabsorpsi melalui epitel paru dan membran mukosa saluran napas. Absorpsi melalui pembuluh darah paru berjalan lebih cepat karena mempunyai luas permukaan besar. Absorpsi obat melalui paru tergantung pada kadar obat dalam alveoli, koefisien partisi gas darah, kecepatan aliran darah paru, dan ukuran partikel obat yang lebih besar dari 10 mikrometer. Absorpsi obat melalui kulit. Absorpsi obat tergantung pada kelarutan obat dalam lemak karena epidermis kulit berfungsi sebagai membran lemak biologis. Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat. Distribusi obat terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh sifat kimia fisika obat, terutama kelarutan dalam lemak, sifat membran biologi, kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh, ikatan obat dengan sisi kehilangan, adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat, massa atau volume jaringan. Difusi pasif. Difusi pasif melalui pori. Kecepatan difusi tergantung pada ukuran pori, ukuran molekul obat, dan perbedaan kadar antar membran. Membran sel mempunyai pori 4 Armstrong dan dapat dilewati secara difusi oleh molekul yang bersifat hidrofil. Difusi pasif dengan cara melarut pada lemak penyusun membran. Menurut Overton 1901 mengemukakan suatu konsep bahwa kelarutan senyawa organik dalam lemak berhubungan dengan mudah atau tidaknya penembusan membran sel. Senyawa nonpolar bersifat mudah larut dalam lemak, mempunyai harga koefisien partisi lemak air yang besar, sehingga mudah menembus membran sel secara difusi. Difusi pasif dengan fasilitas. Membran sel bersifat permeabel terhadap senyawa polar tertentu. Kecepatan penetrasinya 10-10.000 kali lebih besar dibanding kelarutan dalam lemak, sehingga dibutuhkan suatu membran pembawa. Di sini akan terjadi mekanisme khusus yang melibatkan transport obat ke dalam membran sel. Salah satu teori yang dapat menjelaskan tentang hal ini adalah teori membran carrier atau pembawa membran, yaitu kemungkinan adanya suatu pembawa yang bekerja sebagai intermediate dalam suatu transport khusus. Hal ini dapat kita lihat melalui proses mekanisme berikut. Molekul obat diduga dapat membentuk kompleks yang mudah larut dalam lemak. Dalam hal ini adalah obat yang tadi bersifat polar yang mungkin bisa selektif akan menembus membran, ya, sehingga untuk lebih dapat didistribusikan harus dalam bentuk larut lemak sehingga akan berikatan dengan suatu pembawa. Di sini kompleks yang terbentuk akan bersifat lebih mudah larut dalam lemak dibandingkan dengan obat yang tadi masih bersifat polar sehingga akan dengan mudah menembus membran sel. Pada sisi yang lain di sini, yaitu pada sisi yang kedua, kompleks
yang terbentuk tadi akan kembali terurai membentuk pembawa dan substrat obatnya. Ini akan kembali ke tempat semula dan bereaksi lagi dengan substrat, dan ini akan terus berulang sampai tercapainya suatu keseimbangan. Penetrasi substrat ke dalam membran dapat berlangsung dengan cepat apabila ada enzim katalisator dan ukuran bentuk kompleks cukup kecil. Dalam difusi pasif dengan fasilitas ini, beberapa jenis pembawa atau carrier yang dapat digunakan untuk membentuk kompleks itu seperti enzim ataupun ion yang muatannya berlawanan dengan muatan dari substrat obat, yang mana protein netral dapat mengikat dan mengabsorpsi gugus-gugus yang bersifat nonpolar dengan ikatan non-elektrostatik. Difusi aktif. Sistem pengangkutan aktif mirip proses difusi. Perbedaannya, pengangkutan dapat dari daerah berkadar rendah ke daerah yang berkadar tinggi. Pengangkutan membutuhkan energi ATP, yang mana akan terjadi reaksi pembentukan kompleks obat pembawa yang membutuhkan afinitas. Inositosis. Mekanisme ini berjalan sangat pelan sehingga dipandang kurang penting sebagai suatu proses penembusan obat ke dalam sel. Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses ekskresi obat. Ekskresi obat dapat melalui paru, ginjal, dan empedu. Ekskresi obat melalui paru. Obat yang digunakan secara inhalasi seperti siklopropan, etilen, nitrogen oksida, halotan, ether, kloroform, dan fluoran. Kecepatan ekskresi ditentukan oleh koefisien partisi udara, yang mana ketika koefisien partisi menurun, ekskresi akan cepat pada obat siklopropan, nitrogen oksida. Sedangkan ketika koefisien partisi meningkat, ekskresi akan lambat. Hal ini dapat dilihat pada ether dan halotan. Ekskresi obat melalui ginjal. Penyaringan glomerulus, dalam hal ini molekul obat dengan garis tengah lebih kurang 40 Armstrong dan berat molekul kurang dari 5000, itu dapat larut dalam cairan plasma atau hidrofil. Molekul yang tidak terdisosiasi, dalam hal ini mudah larut dalam lemak, itu akan direabsorpsi kembali pada tubulus ginjal secara pasif, diproses kembali, dan nanti akan kembali dikeluarkan, disaring melalui penyaringan glomerulus untuk diekskresikan melalui urin. Ekskresi pengangkutan aktif pada tubulus ginjal. Ekskresi obat melalui empedu. Berat molekul obat yang kurang dari 150 akan dimetabolisis menjadi senyawa yang lebih polar. Dalam hal ini dalam bentuk terkonjugasinya dengan asam glukuronat, asam sulfat, dan lisis. Hal ini terjadi di hati, empedu, usus, ya, dalam melalui proses pengangkutan aktif. Yang terjadi di hati nanti akan diekskresikan dalam bentuk tinja, dimana selain itu juga bisa saja terjadi hidrolisis oleh enzim atau bakteri usus, yang mana ketika masih tersisa senyawa yang nonpolar, itu akan direabsorpsi kembali ke dalam plasma darah. Demikian pertemuan kita tentang hubungan struktur dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi pada bagian 2 ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.